Silakan duduk kembali, umat Tuhan. Baik, shalom semua. Ya, sebelum saya lebih jauh lagi menyampaikan firman Tuhan sebagai rema di hari Natal ini, saya atas nama keluarga mengucapkan selamat Natal bagi kita semua dan selamat menyambut tahun baru yang kita percaya merupakan tahun yang spesial yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin, saudara. Oke, mari sama-sama kita langsung saja melihat firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama-sama hari ini. Saya akan menyinggung tentang tema umum, tema nasional dari seluruh gereja yang bersepakat, baik Katolik maupun Kristen, Protestan, semuanya sepakat mengambil satu tema yang mengacu dari bacaan dalam Matius 2 ayat yang ke-12. Saudara bisa langsung buka, saudara. Jadi tema yang diambil dari Matius pasalnya yang kedua, ayat yang ke-12. Mungkin saudara sudah beberapa kali mendengar firman yang berasal dari ayat ini, saudara, di momen-momen Natal pada hari-hari kemarin-kemarin, saudara. Tapi saya percaya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan selalu berbicara fresh setiap hari. Katakan amin, saudara. Di dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-12, Lembaga Alkitab Indonesia ya ini berbicara mengacu kepada orang-orang Majus, saudara. Dan dari tema nasional diangkat bagian terakhir daripada ayat ini yang berbicara, kalau kita baca ayat ini berkata bahwa dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui apa? Melalui apa? Jalan lain. Tema nasional berbicara tentang poin yang terakhir ini berkata bahwa maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Saya rindu kita akan sama-sama sepakat dan bahkan mau belajar bersama-sama fokus kepada dua kata di sini, yaitu jalan lain. Bilang sama-sama jalan lain. Jadi kita tidak akan fokus bicara tentang perubahan yang hanya berfokus kepada perubahan memang jalan, tetapi kita berfokus kepada jalan lain, saudara. Kalau saya bertanya bagi kita semua, apa maksudnya jalan lain di sini, saudara? Kalau kita mau pelajari dari kisah tentang orang Majus, kalau saudara baca dari ayat, mulai dari ayat yang awal, saudara, dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12, saudara akan menemukan di sana kisahnya bagaimana tahapan-tahapannya, saudara, sampai akhirnya mereka diperingatkan dalam mimpi supaya jangan lagi kembali ke Herodes, tetapi ambillah jalan yang lain. Dari gambaran ini, saudara, jelas sekali sebetulnya tujuan Tuhan adalah untuk menyelamatkan bayi Yesus, saudara, supaya tidak ketahuan oleh Herodes. Jadi ini cara Tuhan bagaimana memelihara juru selamat. Cara Bapa bagaimana melindungi sang juru selamat ini. Tetapi mari kita akan lihat fokus kepada jalan lain ini. Ketika kita bicara tentang jalan lain, sudah pasti kalau dalam kisah ini kontras sekali dengan jalan ke Herodes. Jadi ada jalan ke Herodes, ada jalan lain yang pasti berseberangan, pasti berbeda jauh, saudara. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, Alkitab berkata, orang-orang Majus ini
waktu mereka ketemu dengan Tuhan, tidak lagi menempuh jalur yang seharusnya, saudara. Seharusnya mereka menempuh jalur yang pertama kali mereka datang, saudara. Dan itu paling tidak lebih mudah, saudara. Tetapi mereka memilih jalan yang tidak biasa. Mereka memilih jalan yang saya katakan bahwa jalan yang bisa saja ini jalan yang sukar sekali. Dan bahkan saya bisa berkata ini jalan yang menurut saya adalah jalan yang sempit, saudara. Kalau seperti Alkitab berkata. Ini jalan yang waktu kita jalan harus mengeluarkan banyak tenaga, banyak pikiran, melibatkan perasaan di situ. Karena ini jalan yang tidak biasa. Dan bahkan bisa kalau kita bisa lihat mungkin di peta, ini bisa jalan yang bisa muter jauh, saudara. Kalau kita hari-hari ini terbiasa dengan yang namanya jalan instan. Jalan instan, jalan yang sudah pikir-pikir yang jalan yang susah-susah. Kalau ada yang mudah, kenapa kita yang mau yang susah? Pasti kita pilih yang gampang-gampang sah. Mau itu melanggar firman, apalagi kalau tidak melanggar firman, sudahlah jalan itu. Sebetulnya kalau kita bicara tentang jalan, kalau bicara tentang apa yang maunya orang Majus, pasti mereka pilih jalan yang biasa, jalan yang tadi toh. Tetapi Tuhan berkata dalam mimpi, jangan jalan ke arah Herodes lagi, tapi jalan berseberangan, jalan yang berbeda, jalan yang lain. Dan Alkitab mencatat bahwa orang-orang Majus ini taat menjalani jalan yang sulit ini. Tidak jarang lagi orang-orang yang jenis begini, saudara. Saya katakan tadi budaya instan, budaya orang-orang yang mau nyaman, orang-orang yang mau yang kalau tidak ada masalah, kita pilih jalan itu. Dan karena Alkitab berkata mereka mendengar dalam mimpi, mereka taat, mereka tempuh jalan yang sulit itu, saudara. Atau yang saya katakan tadi jalan yang lain. Siapa tidak hari ini kita akan belajar bersama-sama. Jelas sekali ketika Alkitab berkata di dalam, kalau kita bandingkan dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9, Tuhan juga berkata di sana, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Bahkan diibaratkan seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ini ada perbedaan, bukan hanya perbedaan sedikit, perbedaan jauh sekali. Sehingga kadang-kadang kita berpikir bahwa ini jalan yang benar toh. Tapi kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, sebetulnya itu bukan jalan yang benar. Beda jauh sekali dengan jalan yang Tuhan mau, saudara. Sebab itu tidak ada cara lain selain kita mau tunduk kepada jalan Tuhan. Sama seperti orang-orang Majus, nggak lagi pilih cara mereka, nggak pilih jalan yang mudah, nggak pilih jalan yang sudah biasa, nggak pilih jalan yang beresiko, jalan sesuai dengan pengalaman mereka saja, atau jalan sesuai dengan pikiran mereka. Tapi mereka pilih jalan Tuhan. Jalan lain ini, saya memberikan makna yang pertama di sini adalah jalan Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama, saudara. Di dalam jalan yang lain ini, hal yang penting yang kita bisa pelajari, yang pertama, saudara, ternyata semenjak awal orang-orang Majus ini sudah punya jalan yang berbeda, saudara. Jalan Tuhan, jalan yang Tuhan kehendaki. Di mana kita mengetahui sebagai bagian poin yang pertama yang menjadi pembelajaran kita di Natal hari ini, saudara. Yang pertama, mereka memang sudah berbeda sekali dengan jalan banyak orang, saudara. Jalan apa yang membedakan mereka dengan kebanyakan orang dunia hari ini? Yang pertama yang kita pelajari adalah mereka memiliki jalan hidup untuk mencari Tuhan yang tidak biasa-biasa. Bukan biasanya. Mereka adalah pribadi-pribadi atau kelompok yang mencari Tuhan
tidak biasa-biasa. Saudara mau belajar tentang hal ini? Apakah betul saya berkata bahwa mereka menempuh atau menjalani perjalanan mencari Tuhan yang tidak biasa? Dari mana kita tahu bahwa mereka punya perjalanan itu perjalanan yang tidak biasa waktu mencari Tuhan? Kita tahu bahwa perjalanan dari tempat mereka, saudara, dari Babylon, Irak sekarang, sampai ke Israel. Saudara pikir kalau hari ini kita bisa pakai pesawat, saudara, cepat, saudara. Tetapi saudara tahu mereka harus memakai unta. Saudara tahu berapa lama mereka harus tempuh, saudara? Ini membutuhkan pengorbanan segalanya, saudara. Saudara aja kalau mau pergi ke Kupang, ada yang mau pergi ke Kupang tidak bawa pembekalan, bekal-bekal, saudara. Mungkin kalau ada sudah nanti beli di jalan, tapi paling tidak ada siap, saudara. Karena pasti menguras bukan hanya waktu, tenaga, tetapi menguras uang. Berbagai hal terkuras, saudara. Jadi kalau saya katakan bahwa cara mereka mencari Tuhan adalah cara yang tidak biasa, setuju kita sama-sama hari ini bahwa betul cara mereka mencari Tuhan lain dari yang lain, saudara. Sama sekali berbeda. Makanya ketika kita berkata jalan lain yang pertama yang dimiliki oleh orang-orang Majus adalah jalan mereka mencari Tuhan. Cara mereka mencari Tuhan berbeda dengan biasanya orang. Mungkin saudara berkata bahwa saya juga begitu, hujan-hujan juga datang Natalan, saudara. Terobos, basah-basah tetap. Persekutuan doa juga komsel. Saya bela-belain datang. Mungkin saudara bisa berkata begitu, tapi mari kita lihat konteks orang-orang Majus ini. Orang-orang yang belum sungguh-sungguh mengenal Yesus, saudara. Mereka hanya tahu bahwa di sana ada raja. Tetapi cara mereka mencari Tuhan ini yang kita perlu soroti, saudara. Yang hari-hari ini orang-orang sudah tidak punya kegigihan lagi mencari Tuhan jenis itu. Semua kegigihan kita mencari Tuhan terkuras dengan berbagai hal. Sehingga kita berkata waktu untuk mencari Tuhan, tenaga untuk mencari Tuhan, daya untuk mencari Tuhan sudah habis. Sehingga mencari Tuhan dikasih waktu sisa-sisa. Sehingga tidak jarang ketika datang di gereja ngantuk, saudara. Karena apa? Semua sudah dikasih buat yang lain. Jadi memang saya juga tidak bisa salahkan. Kenapa? Memang sudah terkuras. Jadi kalau saya lihat kalau ada di gereja ngantuk, memang semua tenaganya sudah terkuras, saudara. Sehingga wajar memang sisa-sisa saja yang diberikan ke Tuhan. Saudara tahu pengorbanan orang-orang Majus ini mengingatkan kita hari ini tentang prioritas kita, saudara. Saya tidak sedang berkata bahwa apa yang saudara lakukan hari ini bukan prioritas. Tapi kalau saudara bicara tentang hal yang terutama, apa yang paling terutama dalam hidup saudara? Hampir sama dengan apa yang Yeremia katakan dalam Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Banyak orang bermegah dengan talenta, kemampuannya. Banyak orang bermegah dengan semua kekayaannya. Ada yang bermegah dengan kebijaksanaannya, dengan kekuatannya, dengan kekayaannya. Tapi ayat yang ke-24 menjawab, saudara. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah dia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami, ia mengenal aku. Bahwa akulah yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran. Sungguh semuanya itu kusukai. Dia hanya bukannya berkata yang bermegah atau yang menjadi kemegahan kita, harusnya kita mengenal. Ini bukannya mengenal sekedar mengenal, tapi mengalami Tuhan. Dan saya berkata bahwa untuk mengalami Tuhan harus bayar harga. Ada yang berkata di tempat ini untuk mengalami Tuhan tidak perlu bayar harga. Salah, saudara. Bahkan kita harus bayar segala-galanya. Ada
Ada waktu-waktu di mana engkau berdoa sepertinya tidak terasa apa-apa, saudara. Tapi kamu harus terus cari Tuhan. Karena engkau punya konsep Tuhan itu Tuhan yang hidup. Saya terus berdoa, Tuhan tolong semua jemaat di tempat ini boleh mengalami Tuhan. Karena percuma kita mengenal Tuhan yang hidup, padahal kita sendiri tidak mengalami Tuhan yang hidup itu. Kita berkata dialah omnipresent, Allah yang hadir dalam segala tempat pada segala situasi. Padahal orang-orang yang percaya kepadanya tidak mengalami. Sehingga tidak salah saya katakan hari ini, untuk mengalami Tuhan butuh bayar harga. Yang setuju katakan amin. Saya katakan hari ini, saudara. Kalau kita hanya berikan waktu, misalkan setahun hanya berapa kali datang, berapa kali cari Tuhan. Dan bahkan ketika kita hanya memberikan waktu-waktu yang sisa, saya bisa pastikan kita lah orang percaya kepada Tuhan tapi tidak mengalami Tuhan. Dan itu kita rugi sekali, saudara. Semua orang-orang dalam menalar kita, mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berdampak. Karena apa? Mereka orang-orang yang mengalami Tuhan. Kalau orang-orang yang tidak percaya Yesus tidak mengalami Tuhan, ya oke lah. Tapi kita orang-orang yang percaya Yesus, yang percaya bahwa dia bukan hanya lahir, tapi dia adalah Allah yang mati, bangkit, dan hari ini hidup. Siapa yang percaya Allah kita Allah yang hidup? Semua ya. Siapa yang sudah mengalami Allah itu hidup? Wah, luar biasa, saudara. Untuk bisa mengalami Allah itu hidup, kita harus berurusan dengan Tuhan, mau tidak mau. Bukan hanya untuk satu area saja kita berurusan dengan Tuhan. Kalau ada sakit saja kita berurusan dengan Tuhan. Ada masalah pekerjaan saja kita berurusan dengan Tuhan. Tetapi untuk bisa mengalami Tuhan, kita harus betul-betul semua urusan ini kita berurusan dengan Tuhan. Baru kita bisa betul-betul mengalami Tuhan. Memang mengalami Tuhan zaman sekarang bukan seperti dulu. Datang seperti ini, langsung datang lewat mimpi, lewat penglihatan, dan berbagai macam manifestasi yang terjadi, saudara. Tapi saya percaya masih ada juga yang mungkin mengalami itu. Tapi hari-hari ini ingat firman Tuhan berkata, adalah lebih berbahagia orang yang walaupun gak lihat, tapi dia rasa Tuhan itu ada, saudara. Gak rasa dengan kulit kita ini, tapi kita rasa sekali karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Saya kasih contoh saja. Dalam keluarga misalkan, ada yang berkeluarga di sini sudah di atas 10 tahun? Ada? Sudah ada ya? Kamu bisa terasa nggak kalau suami kamu ada atau tidak? Ada? Misalkan memang sudah jam jam pulang. Tapi kamu udah tahu kalau sudah ada atau tidak? Oh Pak, udah tahu karena motor sudah bunyi. Oh sudah tahu karena. Tetapi misalkan ada dalam rumah, bukan dia datang. Kita aja waktu kita dengan istri suami kita bisa rasa, oh ini dia lagi ada di sini. Saya tidak sedang bicara tentang hal yang supranatural ini. Ini yang natural saja, saudara. Bisa merasa begitu. Dan kita kadang-kadang merasa, ya sudah aman. Kadang-kadang kalau ibu masih bicara di luar, saya sudah masuk duluan. Saya sudah tahu, sudah. Walaupun kadang-kadang saya double check untuk cek pintu-pintu, tapi saya tahu ada istri saya. Dia pasti akan tutup mungkin. Tapi walaupun saya datang lagi. Tapi paling tidak ada rasa bahwa kehadiran orang-orang itu di sekitar kita rasa. Apatah lagi Allah yang luar biasa ini. Saya percaya bahwa akan terasa asal orang itu membangun hubungan mencari Tuhan sungguh-sungguh. Yang percaya katakan amin. Ini buat siapa? Buat kita, saudara. Karena kalau engkau tahu Tuhan itu, engkau rasa Tuhan itu ada. Apapun masalah yang engkau alami, engkau tidak perlu takut lagi, saudara. Katakan amin. Apapun yang orang prediksi tahun depan, kamu tidak usah takut.
Tuhan yang punya, yang menguasai ekonomi ada kok. Tuhan yang menguasai setiap situasi ada kok. Bukan kita bodoh, tidak. Tapi kita sedang mempercayai bahwa selama Tuhan ada bersama-sama dengan saya rasakan kehadirannya. Apa yang perlu saya takutkan, saudara? Katakan amin, saudara. Seorang Paulus juga punya fokus yang sama. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Saya rindu saudara bersabar untuk poin demi poin ini, saudara. Paulus pernah berkata bahwa dia banyak pencapaian-pencapaian luar biasa. Itu sama dengan Yeremia tadi. Pencapaian-pencapaian luar biasa Paulus sudah alami. Oh, pendidikan yang tinggi, saudara. Pengaruh di dalam Farisi. Banyak sekali prestasi-prestasi dalam hidupnya. Tapi dia pernah berkata bahwa dia pernah menganggap itu semua sampah, saudara. Untuk supaya apa? Dia bisa fokus. Sehingga dia berkata bahwa yang aku kehendaki ialah apa? Mengenal dia. Saya berharap begini, mungkin saudara belum bisa bayar harga banyak untuk mencari Tuhan, untuk mengalami Tuhan. Tapi minimal saudara punya mindset yang berubah hari ini. Bahwa Tuhan harusnya menjadi yang utama dalam hidup saya. Seharusnya kita semua harus memiliki paradigma yang berbeda hari ini. Seharusnya kita mau berkata bahwa Tuhan segalanya bagi saya. Itu dulu, saudara. Sama seperti Paulus. Dia punya segala hal. Tetapi dia berkata, ini saja. Dia berkata, yang ku kehendaki, itu bicara tentang hanya ini saja yang aku kehendaki. Hanya ini saja yang aku perjuangkan. Apa Paulus tidak memperjuangkan yang lain kebutuhannya? Masih, saudara. Tetapi dia mau berkata bahwa perjuangan saya yang paling banyak saya berikan untuk ini. Untuk mengalami Tuhan. Untuk bisa terhubung dengan Tuhan. Dan saya berharap dalam momen Natal ini, pastikan hari ini kita siap berkomitmen memberikan porsi yang lebih untuk mengalami Tuhan, untuk mendekat kepada Tuhan. Dan kalau bisa, saudara akan mengalami Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi. Katakan amin, saudara. Itu yang pertama, saudara. Mencari sampai kita mengenalnya. Mencari sampai kita terus mengalami hadiratnya. Dan ini tidak bisa cukup hanya doa bangun tidur, doa makan, doa waktu kita mau tidur saja. Ada masalah sedikit doa jadi 4 kali, saudara. Oh, mau naik mobil kita ada doa dulu jadi 5 kali. Bukan itu, saudara. Tapi kita belajar melibatkan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan, saya tahu Tuhan ada hari ini. Waktu saya bekerja, saya tahu Tuhan ada hari ini. Itu kita sadar sesadar-sadarnya akan hadirat Tuhan itu ada dalam setiap saat. Katakan amin. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan jalan lain dan jalan yang mereka tempuh itu bukan jalan biasa. Jalan yang berbeda. Bukan jalan sesuai perasaan mereka, bukan jalan sesuai pengalaman mereka, pikiran mereka, bukan jalan yang nyaman. Tetapi jalan hidup untuk menyembah Tuhan. Saudara mungkin berpikir bahwa untuk menjadi penyembah Tuhan itu gampang. Enggak gampang, saudara. Untuk tujuan para majus ini datang menyembah Tuhan, ada banyak hal yang mereka tinggalkan, saudara. Ada banyak hal yang mereka korbankan. Paling tidak reputasi mereka sebagai kaum bangsawan itu diturunkan dulu. Ditepis dulu, saudara. Ada banyak orang-orang susah untuk menomorsatukan Tuhan. Karena dia punya banyak yang nomor satu dalam hidupnya. Dia susah menganggap Tuhan yang terpenting dalam hidupnya. Karena bagi dia ada banyak hal yang lebih penting dari Tuhan. Sehingga saya mau katakan hari ini, untuk menjadi orang yang berbeda dalam hal menyembah Tuhan, yang dalam hal ini bukan saja liturgi kita menyembah Tuhan, mengangkat tangan, bukan. Itu ekspresi daripada penyembahan. Tapi penyembahan yang sejati adalah hati.
yang menomorsatukan Tuhan. Kalau engkau sudah punya hati ini, sudah menomorsatukan Tuhan, ini tidak bisa tidak, pasti angkat tangan waktu menyembah. Katakan amin. Ada orang-orang tertentu yang bisa sujud. Karena apa? Wah, tidak kuat dia berhadapan dengan Tuhan itu. Dia menganggap, duh, siapa saya ini? Menyembah Tuhan itu merupakan anugerah bagi kita. Tapi ingat, menyembah Tuhan itu juga butuh ada hal yang perlu kita lepaskan. Gak gampang, saudara. Karena Tuhan berkata bahwa dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 berkata bahwa nanti akan ada saat Tuhan berkata bahwa Tuhan mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Apalagi sudah sampai ke makna menyembah dalam roh dan kebenaran, saudara. Menyembah dengan cara yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya waktu menyembah seperti tadi, tetapi kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Dalam peran-peran kita apapun itu merupakan penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Matius 4 ayat yang ke-10, hal yang sama juga disebutkan di sana. Ada keterkaitan antara menyembah dengan berbakti, saudara. Tuhan berkata kepada iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi waktu orang-orang Majus, mereka datang sujud menyembah, yang merupakan, saya berkata, jalan yang berbeda dengan jalan orang-orang waktu itu. Raja-raja boro-boro mau menyembah Yesus. Orang-orang Farisi pun, ahli-ahli Taurat, imam-imam yang mengerti kebenaran, tidak mau menyembah Yesus, saudara. Maka saya katakan tadi, tidak gampang, saudara. Tetapi kalau kita betul-betul mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita menganggap Dia Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, paling tidak akan lebih mudah untuk kita datang dan menyembah Dia. Yang setuju katakan amin, saudara. Tapi kalau bukan Dia yang menjadi penguasa dalam hidup kita, yang menjadi segalanya dalam hidup kita, oh, jangankan kita mau suruh ajak menyembah yang seperti ini, saudara. Oh ya, susah sekali, saudara. Di dalam jalan yang lain, yang kedua, jalan hidup untuk menyembah Tuhan, jalan hidup yang fokus kepada rancangan Tuhan digenapi lebih daripada apapun dalam dunia ini. Itu saudara bisa lihat dalam Matius 6 ayat 33, saudara. Orang yang menyembah Tuhan pasti prinsipnya ini, saudara. Dia mengutamakan Tuhan, kebenarannya, kerajaannya, lebih daripada apapun juga. Prakteknya dalam hidup sehari-hari seperti apa sih, saudara? Waktu engkau bekerja, siapa yang kau andalkan? Dan waktu engkau bekerja, untuk siapa engkau melakukan itu, saudara? Itu ukuran-ukuran yang sederhana tentang apakah kita betul-betul memiliki jalan hidup yang berbeda, yaitu seorang penyembah Tuhan. Banyak hal yang akan ditawarkan kepada kita sehingga kita tidak menyembah Tuhan hari-hari ini. Banyak penyembahan-penyembahan yang akan diberikan bagi kita. Saya tidak sedang hanya berbicara tentang penyembahan berhala saja, tapi berbagai hal yang akan menjadi penyembahan kita, yang artinya hati kita tetap terikat di sana, saudara. Saya mungkin bisa katakan kerjaan bisa jadi penyembahanmu, bisa. Hatimu hanya terfokus ke situ, saudara. Dan berbagai hal yang bisa saudara alami dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kita mengerti bahwa fokus kita, kalau kita menyembah Tuhan, kita rindu rancangan Allah itu tergenapi. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk dunia ini, saudara. Dan yang berikut, jalan hidup menyembah Tuhan inilah jalan hidup untuk melayani dan mengabdi kepada Tuhan. Menemukan tempat untuk kita menjadi saksinya.
Baik secara perbuatan maupun secara verbal, saudara. Secara kata-kata kita. Orang yang menyembah Tuhan pasti menemukan tempat untuk melayani, saudara. Mungkin saudara tidak menemukan tempat sebagai pemain musik, tidak menemukan tempat sebagai WL, tapi saudara menemukan tempat di tempat pekerjaan saudara. Bagaimana saudara bisa mengabdi kepada Tuhan dengan cara apa? Menjadi saksi buat banyak orang, saudara. Yang mengerti katakan amin, saudara. Bisa. Dan itu pelayanan. Dan itu pengabdian kepada Tuhan, itu penyembahan. Orang yang menyembah Tuhan bukan hanya punya tempat, dia berusaha menemukan tempat di mana saya bisa mengabdi kepada Tuhan, di mana saya bisa melayani Tuhan, di mana saya bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Dia cari, saudara. Tapi sebenarnya kita tidak usah cari-cari lagi, saudara. Itu banyak sekali tempatnya. Jadi hari-hari ini kalau tidak ada yang berkata bahwa saya tidak melayani, oh berarti banyak hal yang kamu lalaikan pelayanan, saudara. Orang-orang yang dilibatkan untuk melayani seperti ini, nah ini bonus-bonus, saudara. Tapi pelayanan kita yang sejati itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Dan mari kita lihat, ada jalan hidup yang ketiga. Yang pertama apa? Jalan hidup mencari Tuhan yang tidak biasa. Yang kedua, jalan hidup menyembah Tuhan. Yang kalau sekarang sudah banyak orang yang bukan lagi penyembah Tuhan. Realnya dia datang ke gereja, tapi sebetulnya bukan penyembah Tuhan. Tetapi di dalam momen Natal ini, saya mengajak kita semua bukan hanya mencari Tuhan sampai mengalami Tuhan, tapi jadilah penyembah Dia. Orang menjadi orang untuk yang mengutamakan Tuhan. Dan yang berikut, yang ketiga ini, jalan yang lain yang disebutkan, yang menjadi jalan lain dari orang-orang Majus ini adalah jalan hidup dalam ketaatan. Bilang sama-sama, jalan hidup dalam ketaatan. Jalan hidup dalam ketaatan ini adalah jalan hidup yang saya katakan tadi, jalan yang sulit. Berapa banyak yang sepakat hari ini kalau ikut jalan Tuhan itu sulit? Berapa banyak yang sepakat? Sepakat ya? Jalan hidup kita apa? Kalau kita taat sama Tuhan sulit. Atau ada di tempat ini yang beda? Pak, beda. Ikutin jalan Tuhan itu mudah. Ada yang mudah ikut jalan Tuhan? Saya mau tahu, saudara. Rata-rata mengikuti jalan Tuhan itu sulit. Pembisnis ikut jalan Tuhan, gampang atau susah? Kontraktor ikut jalan Tuhan, gampang atau susah? Profesi apa saja, saudara, itu sulit, sukar. Pegawai ikut jalan Tuhan, Natal begini banyak bagi-bagi. Tidak ambil, rugi. Ambil, sudah jalan saya lagi ini. Tantangan berat, saudara. Jadi tidak salah ketika mereka memilih jalan yang lain, yaitu jalan ketaatan. Betul, sukar. Ini jalan sulit, ini jalan sempit, Alkitab berkata. Tapi percayakah saudara, bahwa jalan sulit itu adalah jalan di dalam penyertaan Tuhan? Katakan amin. Justru dalam jalan sulit itu jalan di mana Tuhan memelihara hidup kita. Jalan Tuhan melindungi kita. Jalan Tuhan membela hidup kita. Maka saya katakan dari awal tadi, entah orang berkata tahun depan tahun yang pekat, gelap pekat. Selama engkau berjalan dalam jalan Tuhan, engkau sedang menjadikan Tuhan itu pembela dalam hidupmu. Engkau sedang menjadikan Tuhan itu yang menjadi pelindung dalam hidup, pemelihara dalam hidupmu. Kalau orang tahu rahasia ini, saudara, kita nggak takut dengan tahun depan, saudara. Ternyata awal-awal mereka memilih jalan, waktu orang Majus memilih jalan yang ketaatan ini, mereka sudah lihat, ini sudah pasti pengorbanannya banyak. Ini mereka jalan dalam jalan yang tidak biasa. Ini jalan yang
Saya katakan sukar sekali bagi orang Majus. Tapi justru tidak ada kisah selanjutnya dikatakan bahwa akhirnya mereka dibunuh sama Herodes. Adakah? Sampai Herodes mati, Herodes tidak dapat mereka, saudara. Sampai Herodes KO, nggak dapat orang Majus. Apakah intelijen Herodes kurang, saudara? Saya mempelajari tentang Herodes ini, luar biasa Herodes ini. Dia seorang yang saya katakan bahwa seorang yang hebat, saudara. Dia memang memerintah di Yudea, di Israel, sebagai perpanjangan tangan kepemimpinan Romawi. Tapi saudara tahu, dia juga itu mempengaruhi kepemimpinan di Romawi, saudara. Betapa pengaruhnya orang ini. Jadi kalau saudara berkata, dia tidak akan dapat orang Majus, saya sanksi kali tidak akan dapat. Tapi kalau Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjagai, kalau dia semua dapat pun, Tuhan langsung kuti satu kali, cek, selesai dia. Yang mengerti katakan amin. Justru hal-hal yang kita berkata, wih saya takut taat sama Tuhan, nanti banyak hal yang akan terjadi. Justru waktu kita berkata kita takut, kita sedang berkata begini, biarkan usaha saya ini saya yang kendalikan. Biarkan rumah tangga saya ini yang kendalikan itu hanya saya saja. Biarkan yang melindungi semua tentang saya ini hanya saya sendiri. Mereka memilih jalan ketaatan. Tetapi saya percaya bahwa disitulah jalan yang sebenarnya. Jalan Tuhan yang Tuhan kehendaki. Dan saya bisa katakan, jalan dalam ketaatan adalah jalan kemenangan. Bilang sama-sama dengan saya, jalan ketaatan adalah jalan kemenangan. Yang berikut, jalan ketaatan adalah jalan pengharapan. Jalan ketaatan adalah jalan dalam penyertaan Tuhan. Saya akan kehabisan waktu kalau saya akan bahas satu-satu ini, saudara. Tapi paling tidak saya hanya mengingatkan kita. Di momen Natal ini, kita terpanggil seperti orang-orang Majus, menempuh jalan yang lain, yaitu jalan dalam ketaatan. Jalan di dalam bagaimana mengasihi Tuhan lebih daripada apapun juga. Yang Tuhan berkata, orang yang mengasihi Tuhan pasti taat sama Tuhan. Katakan amin, saudara. Mereka adalah orang-orang berjalan dalam jalan yang lain. Yang berikutnya, saudara, jalan lain apa lagi? Mereka menempuh jalan yang namanya sulit. Bilang sama-sama, jalan yang sulit. Hari-hari ini, siapa yang suka kesulitan? Siapa yang mau tantangan? Siapa mau peperangan, saudara? Saya tahu bahwa banyak orang akan menolak. Pak, kalau ada pilihan nyaman, ngapain sulit? Kalau ada jalan tanpa tantangan, ngapain cari yang menantang? Kalau ada jalan damai, kenapa harus ada namanya peperangan rohani? Tapi kita mengerti bersama bahwa ternyata di situ adalah jalan yang Tuhan kehendaki. Karena di situ adalah jalan pemurnian, jalan dalam kemenangan. Di situ adalah jalan di mana kita akan dibentuk sama Tuhan, diproses sama Tuhan. Dan orang-orang Majus ini pilih jalan itu karena mereka baru ketemu Tuhan, baru berubah mindset mereka tentang siapa raja sebenarnya. Masih banyak mungkin karakter-karakter mereka yang keliru. Jadi mereka perlu berjalan dalam proses iman. Bilang sama-sama, proses iman. Kalau hari-hari ini engkau mengalami proses iman, ada banyak ujian, pencobaan, kesulitan yang engkau alami dengan baik, engkau sedang ada dalam jalan yang lain. Kalau hari-hari ini engkau lagi dalam proses yang engkau berkata, wih Pak, saya makin ikut Tuhan kok masalah makin banyak nih. Bersyukurlah karena Tuhan berkata, itu adalah jalan di mana Tuhan makin memurnikan kita, saudara. Tantangan makin banyak, kesulitan makin banyak,
Tapi itulah yang ditempuh oleh orang-orang Majus. Tetapi pada akhirnya kita mengerti bahwa kesulitan yang mereka alami membuat mereka tercatat di dalam Alkitab. Katakan amin, saudara. Mereka adalah orang-orang tidak mengenal Tuhan, bukan orang-orang yang imannya hebat. Tetapi ketika ditulis bahwa mereka siap jalan dalam jalan yang lain, jalan yang sukar, jalan dalam proses pembentukan iman yang kuat, proses untuk memiliki pengharapan yang murni, proses untuk mencintai Tuhan lebih daripada apapun semua. Mereka dinamakan pahlawan-pahlawan iman, hampir seperti pahlawan-pahlawan iman yang lain. Sehingga hari ini saya berharap saudara terpanggil untuk menjadi orang-orang yang mau tetap ikut Tuhan sekalipun sulit. Hari-hari ini sudah jarang yang memiliki ini, saudara. Kalau hari-hari ini kita mau ikut Tuhan hanya untuk nyaman, sudah terjadi beberapa tempat, saudara. Saya dikabarkan sama seseorang lagi, bukan lagi di daerah Soe saja, sekarang sudah merambah ke daerah Kefa, saudara. Jual Yesus karena perut, saudara. Jual Yesus karena ekonomi. Sudah merambah sampai sudah kesini, saudara. Karena apa? Nggak mengerti konsep ini. Ada proses-proses yang kita alami untuk makin memurnikan kita. Tapi mereka melihat lain. Oh, Tuhan tidak ada ini. Tuhan tidak memberkati kita ini. Oh, pas datang ini, oh ini berkat dari sebelah. Walaupun dari sebelah namanya berkat, itu pasti dari Tuhan juga. Jadi dia pikir itu dari Tuhan juga. Apa ini berkata? Oh, ini jawaban doa. Saya sudah berdoa, akhirnya datang ini. Mau tanda tangan apa kek saya? Karena apa? Ini jawaban doa ini. Makanya kita perlu mengetahui bahwa kalau ada kesulitan bukan berarti Tuhan tidak tolong. Bilang sama-sama dengan saya. Kalau ada kesulitan bukan berarti Tuhan tidak tolong. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi. Bukan karena kuasa Tuhan tidak hebat. Amin. Tapi karena ada rencana Tuhan sedang dikerjakan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Dan yang berikut, ternyata berbicara tentang jalan yang lain. Yang kelima ini adalah berbicara tentang jalan waktu mereka menempuh jalan yang bukan Herodes punya, yang adalah jalan yang egois. Saya mempelajari tentang jalan Herodes ini. Banyak rema-rema yang didapat, saudara. Kita sudah kehabisan waktu, saudara. Ada banyak spirit-spirit Herodes di momen Natal ini, saudara. Jalan yang salah, jalan yang berbeda, saudara. Berbeda dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ada orang-orang tertentu, saudara, yang masih seperti Herodes. Saya tidak sedang menyinggung karena saya punya teman nama Herodes. Bapak Hero. Kalau dia lihat di live streaming, saya tidak sedang menyinggung dia. Karena namanya Herodes. Akhirnya disingkat jadi Pak Hero. Saudara. Ya dia sudah melayani Tuhan sungguh-sungguh. Jadi saya percaya bahwa namanya saja Herodes. Tapi spiritnya sudah spirit anak Allah. Haleluya. Ada orang-orang tertentu yang namanya seram. Tapi orangnya sudah bertobat, ya kita jangan lihat namanya lagi. Katakan amin, saudara. Seperti saudara lihat saya, namanya Jackson. Jangan saudara berpikir, ini pasti kalau dansa hebat ini. Jadi kita melihat hanya dari namanya. Karena apa? Kalau kita rubah nama, saudara, itu repot lagi di paspor, repot di surat-surat, saudara. Jadi bukan persoalan namanya. Ada yang namanya Matius. Tapi, dia punya tingkah laku juga, Jadi bukan persoalan namanya ya. Tetapi ternyata saya melihat, ternyata tentang Herodes ini, dia memiliki spirit-spirit yang, makanya Tuhan berkata, jangan tempuh jalan Herodes, tempuhlah jalan Tuhan. Kenapa, saudara? Ternyata jalan Herodes ini jalan yang apa? Waktu berkata begini, nanti akan ada raja yang akan lahir. Herodes langsung apa, saudara? Langsung tersinggung. Raja siapa lagi ini?
Ingat di momen Natal ini, jangan lagi ada orang yang suka tersinggung. Katakan amin. Karena itu spirit Herodes. Orang yang suka tersinggung itu spirit Herodes. Sudah. Sedikit-sedikit Pak Pendeta tadi khotbah langsung pulang langsung, saya sudah disinggung tadi. Puji Tuhan kalau tersinggung, saudara. Karena hari ini adalah hari yang bersuka cita. Katakan amin, saudara. Tapi saya tidak sedang singgung-singgung orang, tetapi saya sedang menyampaikan apa yang menjadi maunya Tuhan bagi kita. Dia bilang begini, raja siapa lagi yang datang? Waktu tersinggung, diakhiri dengan marah, saudara. Jadi dia pintunya tersinggung dulu. Habis tersinggung, munculnya kemarahan, saudara. Dan saudara tahu kalau marah tidak dikendalikan, bisa banyak ruginya, saudara. Dan saya lihat ada lagi spiritnya yang lain. Kenapa Tuhan berkata, ambil jalan lain, jangan jalan Herodes. Karena jalan Herodes adalah jalan yang begini, saudara. Dia berkata begini, nanti lihat ya. Kalau sudah ketemu, kasih tahu beta. Beta mau pergi menyembah. Ini orang-orang yang dikatakan, ya kalau bilang munafik, ya munafik betul. Tapi saya katakan ini orang pura-pura. Tahu bilang pura-pura. Pura-pura baik. Pura-pura mau jadi penyembah. Dan hari-hari ini kita banyak tertipu dengan orang pura-pura, saudara. Saya berdoa di momen Natal ini tidak akan ada lagi orang yang pura-pura, saudara. Saudara tahu pura-pura, saudara? Pura-pura giat, saudara. Pura-pura rajin. Banyak pura-puranya. Pura-pura mau menyembah. Padahal bukan menyembah, dia mau bunuh, saudara. Wah, ini spirit yang Herodes yang sangat-sangat banyak orang miliki. Apalagi momen Natal ini, pura-pura baik, saudara. Wih, pas momen Natal, keluar semua. Kamu perlu apa? Beta kasih. Semua orang diperhatikan, saudara. Waktu Natal saja. Makanya minggu kemarin saya singgung tentang kasih yang dilakukan. Harus jangan momen Natal saja. Gereja ini akan memberkati orang-orang bukan hanya waktu Natal. Katakan amin. Hari-hari lain juga memberkati. Karena hari-hari kita hari yang penuh cinta kasih. Jangan Natal saja penuh cinta kasih yang besar. Hari lain sondean lain, saudara. Hari Natal dia punya kasih itu on. Baterai full. Waktu hari yang lain dia punya baterai tinggal 1. Gereja ini harus menjadi gereja yang punya baterainya tetap full. Katakan amin, saudara. Makanya nanti beberapa hari ini kita masih ada safari Natal. Doakan safari Natal yang akan dibuat nanti di penjara. Kita akan masih ke Bisikama, terus masih ke Keva lagi. Dan saya berkata bahwa kita harus pergi membawa sesuatu, saudara. Kita jangan pergi hanya dengan tangan kosong. Dan saya bersyukur, ya Tuhan pasti menyediakan semuanya. Pura-pura baik, pura-pura mengasihi, pura-pura melayani giat, saudara. Padahal sonde, saudara. Atau begini, saudara, kalau waktu Natal berkata Tuhan, momen Natal toh, kasih Tuhan besar, kemurahan Tuhan hebat. Dia berkata Tuhan, waktu Natal ini saya berkomitmen. Mulai Januari atau mulai besok, saya akan setia berdoa, saudara. Setia baca Alkitab. Ternyata hanya berlaku 1-2 hari saja. Hari ketiga sondelhei. Ini namanya pura-pura. Bilang sama-sama, pura-pura, saudara. Waktu momen Natal banyak komitmen. Tuhan, saya akan berkomitmen mau melayani lebih lagi. Wow. Saya sih tidak sedang mengkritik saudara yang mau berkomitmen. Silakan berkomitmen. Karena itu kan isi hati kita di hadapan Tuhan. Tetapi jangan pura-pura. Saya berharap hari ini kita berkomitmen dengan sungguh-sungguh. Di momen Natal ini Tuhan, saya mau berhenti kebiasaan-kebiasaan buruk. Di momen Natal ini Tuhan,
Ada kan banyak, saya punya kisah, saudara. Orang yang berkata begini, Tuhan, kalau saya sudah lulus saja SMA atau SMP, saya mau melayani. Habis itu lulus SMP, SMA. Dia berkata, Tuhan, kalau lulus SMA saya mau melayani. Lanjut lagi, Tuhan saya mau kuliah. Kalau sudah selesai kuliah saya mau melayani. Apa yang terjadi, saudara? Selesai kuliah, dia akhirnya sudah ditawari pekerjaan, saudara. Ada usaha, ada pekerjaan. Dia berkata, Tuhan, pekerjaan banyak, sudah tambah sulit ini. Waktu sudah tambah habis. Wah. Akhirnya Tuhan kasih biar lagi. Dan satu saat dia berkomitmen waktu ada di rumah sakit, saudara. Sudah O2, nafas satu-satu. Wah, seberat. Dia bilang, Tuhan, kali ini sudah bohong lagi, Tuhan. Kalau kamu kasih sembuh, saya akan melayani Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Sembuh orang ini, saudara. Ada di mana dia, saudara? Sudah melayani, saudara. Terakhir kali memang ini sakit sudah berat sama sekali. Tuhan, kalau Tuhan berikan kesempatan satu kali terakhir lagi ini, saya akan melayani. Tuhan bilang, pulang sudah. Sudah cukup, kamu sudah tipu terlalu banyak. Jadi hari ini, di momen Natal ini, ambil jalan lain, bukan jalan Herodes, jalan Tuhan, jalan yang Tuhan kehendaki. Dan saya percaya jalan yang Tuhan kehendaki, yang dijalani oleh orang-orang Majus yang terakhir. Waktu mereka ambil jalan lain, Alkitab berkata bahwa jalan lain adalah jalan untuk mereka menyebarkan berita tentang Sang Raja sudah lahir. Apa maksudnya ini? Jalan lainnya jalan untuk menjalankan visi Tuhan, jalan untuk menjalankan misi Tuhan, jalan untuk menuntaskan amanat agung. Saya harus sampaikan ini, karena gereja yang tidak menjalankan amanat agung pasti gereja itu mati, saudara. Sehingga berapa banyak kita yang dengarkan firman Tuhan hari ini? Mari ambil jalan lain. Jadi penuntas amanat agung. Jadi saksi Tuhan, baik secara perbuatan, secara verbal. Bawa orang mengalami Tuhan. Bawa orang datang ke Tuhan. Bawa orang mendekat kepada Tuhan. Dan saya percaya, ini akan jadi jalan pengharapan. Ini akan jadi jalan kemenangan. Ini akan jadi jalan kepastian. Dan bahkan tahun depan saya percaya kalau kita berjalan sesuai dengan jalan yang lain yang ditempuh oleh orang-orang Majus, kita akan berkata bahwa tahun depan adalah tahun yang terbaik bagi kita. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita berdiri semua, saudara. Berapa banyak saudara yang mau responi firman Tuhan ini? Saudara angkat tangan di hadapan Tuhan. Saudara yang berkata bahwa Tuhan, saya mau menempuh jalan yang lain, dengan cara yang berbeda mencari Tuhan hari-hari ini.